Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Ismartaya SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 13 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So langsung saja, inilah dia video presentasi dari kami. Oke, saya Khairul Fadli. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin download materi ini, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Khairul Fadli sebagai ketua pada kelompok ini, NIM C1710220. Kemudian ada Astrid Khairunisa C1710389. Agustina Soleha C1710222. Bayu Pratama C1711077, Ferti Hidayanti C1710204, Melda Saripa C1811007, Muhammad Fatahillah C1810884, Muhammad Wildan C1710269, Wildaria Simanjuntak C1710801, Muhammad Yusuf Hamdani C1710202, Nursyid Awaluddin C1710438, Muhammad Irfan C1710326, dan Raina Indriani C1710235. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kesehatan e-commerce. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah dimulai diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh beberapa perusahaan, yaitu electronic e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Di abad teknologi informasi komunikasi sekarang ini, segala macam bentuk teknologi informasi dan komunikasi dapat diperoleh dengan cara yang relatif mudah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ringan, ringkas, dan canggih. Dilihat dari tren perkembangan software dan hardware-nya. Informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting komitmen perusahaan. Pengelolaan sistem informasi manajemen dalam pendidikan idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan, misalnya berapa jumlah sumber daya manusia pendidikan yang dibutuhkan, jenis sekolah, tingkatan sekolah, pelaksanaan kurikulum, perkembangan lembaga pendidikan yang dapat memperbaiki proses manajemen pendidikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sistem informasi manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat sekarang ini sudah menjadi biasa, tidak lagi menjadi impian yang sulit diwujudkan, termasuk pemanfaatannya di dunia pendidikan dan kesehatan. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, diperlukan pemasyarakatan sekaligus implementasi sistem informasi manajemen yang tepat agar pelaksanaan dan pemanfaatannya optimal sesuai dengan kepentingan dan tepat sasaran. Pengelolaan sistem informasi manajemen dalam pendidikan idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang pendidikan, misalnya berapa jumlah sumber daya manusia, pendidikan yang dibutuhkan, jenis sekolah, tingkatan sekolah, pelaksanaan kurikulum, perkembangan lembaga pendidikan yang dapat memperbaiki proses manajemen pendidikan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam dunia pendidikan, penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pendidikan itu sendiri. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan adalah sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling dalam rangka menunjang tercapainya sasaran dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi pendidikan. Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud sebagai investasi bagi pengembangan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. SIM kesehatan merupakan jiwa dari suatu proses manajemen sistem informasi manajemen kesehatan sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan. Dengan adanya perubahan sistem kesehatan meningkatkan terjadinya perubahan di dalam sistem informasi manajemen kesehatan. Namun sayangnya perubahan sistem kesehatan di lapangan tidak secepat yang diperkirakan oleh para pengambil keputusan. Penggunaan SIM dalam dunia pendidikan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi karena pesatnya perkembangan teknologi, e-commerce, e-government, education, and e-library, dan lain-lain yang berbasis elektronikasi. SIM pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, dan mengolah kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sehingga SIM pendidikan menjadi faktor penting untuk meningkatkan pelayanan sekaligus penghematan bagi pendidikan dan kini telah menjadi salah satu standar mutu sebuah pendidikan. Penerapan sistem informasi dalam bidang pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perguruan tinggi yang menginginkan layanan pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya saing, dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Adapun tujuan lain dari penerapan SIM di dunia pendidikan yaitu yang pertama membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Yang ketiga, bertanggung jawab publik yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Untuk menerapkan SIM pendidikan yang terpadu dan memiliki kapabilitas dalam mendukung keberhasilan dunia pendidikan yang signifikan, diperlukan keseimbangan sumber daya yang tersedia antara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikan teknologi informasi seperti komputer dan ketersediaan dana untuk pengadaan perangkat komputer yang semakin canggih. Saat ini bisnis sangat mendapatkan dorongan yang sangat besar di seluruh dunia karena kehadiran e-commerce sangat penting saat ini. Karena e-commerce itu sendiri merupakan industri mapan dan memiliki potensi besar untuk tumbuh. Hal ini mengharuskan kebutuhan pendidikan e-commerce struktur dan terorganisir di kalangan siswa sehingga mereka dapat dilengkapi dengan pengetahuan internet untuk bersaing secara global. Di Amerika Serikat sendiri telah mulai pemberian sarjana dan gelar master dalam mata pelajaran e-bisnis. Oleh karena itu, di era teknologi maju, internet telah menjadi komponen utama dari pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. E-commerce pendidikan telah fenomenal dan membuat dampak yang mendalam pada pendidikan tinggi. Pertumbuhan internet selama beberapa dekade terakhir telah mendapatkan dampak yang besar pada komunikasi dan penelitian di perguruan tinggi. Dengan ratusan kasus kejahatan cyber sehari-hari, kesadaran dan pengetahuan tentang internet telah menjadi lebih penting. E-commerce pendidikan tidak hanya membekali siswa tentang kemajuan karir terbaru pembangunan, juga membuka pintu untuk mengakses informasi dan pengetahuan. E-commerce pendidikan memiliki potensi untuk berkembang sebagai salah satu tren terbesar dalam sistem pendidikan. Manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan informasi kesehatan. Data dan informasi ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas, diperlukan suatu sistem informasi yang kuat. Pembangunan sistem informasi kesehatan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan itu sendiri serta dasar-dasar dalam pengembangannya. Pada hakikatnya, suatu sistem informasi manajemen kesehatan dapat berjalan sendiri. Sistem informasi manajemen kesehatan merupakan bagian fungsional dari sistem kesehatan yang komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi baik pelayanan kuratif, pelayanan rehabilitatif, maupun pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Sistem informasi manajemen kesehatan harus dapat mengupayakan dihasilkannya informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan.
Sistem kesehatan terdiri atas dari berbagai tingkat, dari sejak paling bawah, menengah, sampai ke tingkat pusat. Pertama, e-commerce merupakan sarana untuk melakukan transaksi, baik dalam perdagangan maupun pertukaran data, melalui penggunaan internet pada suatu perangkat. Yang kedua yaitu, bidang pendidikan dan kesehatan merupakan e-commerce dengan jenis C2A, Consumer to Administration, di mana pada bidang pendidikan dilakukan sebagai penyebaran informasi dan proses pembelajaran jarak jauh, sedangkan dalam kesehatan digunakan untuk melakukan janji pertemuan, informasi mengenai penyakit, dan sebagai pembiayaan kesehatan. Yang ketiga, pengelolaan dalam bidang pendidikan. Idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan mengelola sumber daya manusia yang dibutuhkan, pelaksanaan kurikulum perkembangan lembaga pendidikan, dan memperbaiki proses manajemen pendidikan di masa yang lalu dan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu SIM Kesehatan merupakan jiwa manajemen kesehatan. Dengan adanya SIM Kesehatan, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu dan memenuhi peningkatan kesehatan. SIM Kesehatan diupayakan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membagikan video menarik lainnya. Saya Khairul Fadli, thanks for watching and see you.